Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas, Mbak, Bapak dan Ibu sekalian. Pada video kali ini saya Profesor Wisnu Jatmiko akan menjelaskan bab 7 dari buku Metodologi Penelitian dan Penulisan Artikel untuk Jurnal Internasional dengan judul mengenai etika dalam penulisan jurnal ilmiah. Langsung saja ke pembahasan pertama pada bagian ini, yaitu pendahuluan etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang etika, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau disebut juga akhlak. Etika itu sendiri juga merupakan pengetahuan tentang nilai, kesusilaan, makna kebenaran tentang apa itu yang baik dan sesuatu yang buruk. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objektifnya adalah kegiatan melakukan penelitian. Kenapa etika begitu penting dalam melakukan penelitian ilmiah? Karena etika inilah yang menjadi pedoman menentukan baik dan buruknya sesuatu yang dilakukan dalam serangkaian penelitian. Creswell dalam bukunya yang berjudul Research Design menjelaskan bahwa isu etika ini akan berlaku pada kelima fase penelitian berikut ini. Fase pertama adalah fase sebelum melakukan penelitian. Fase ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama, peneliti membuat proposal penelitian terlebih dahulu untuk menjabarkan penelitian apa yang akan dilakukan dan dikonsultasikan oleh asosiasi profesional dan pakar di bidangnya terkait kode etik standar yang berlaku. Tahapan kedua, proposal penilaian yang telah dibuat diajukan pada Dewan Kelembagaan untuk menjamin jalannya penelitian agar terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan ketika objek penelitian adalah manusia. Dan tahapan terakhir, menentukan nama yang akan tercantum pada naskah artikel ilmiah yang dipublikasikan. Jangan memasukkan nama yang tidak memiliki kontribusi pada penelitian. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu fase pada saat memulai penelitian. Pada fase ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika penelitian melibatkan satu atau beberapa subjek partisipan. Pertama, peneliti harus mengungkapkan manfaat dari penelitian yang dilakukan kepada partisipan. Yang kedua, peneliti harus mengungkapkan tujuan dari penelitian yang dilakukan kepada partisipan. Yang ketiga, jangan memaksa partisipan menandatangani formulir persetujuan. Yang terakhir, hormati norma dan kebudayaan lokal yang berlaku di tempat penelitian Anda. Selanjutnya, fase yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pada fase pengumpulan data ada 3 hal yang perlu diperhatikan, terutama pada penelitian kualitatif dan campuran. Pertama, hormati tempat pengambilan data, terutama apabila tempat tersebut merupakan situs purbakala ataupun situs bersejarah yang dilindungi oleh negara. Yang kedua, hindari pengumpulan informasi yang berbahaya. Yang ketiga, jaga kerahasiaan data partisipan. Selanjutnya, fase yang keempat yaitu analisa data. Pada fase ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan mengarahkan jawaban partisipan sehingga pertanyaan penelitian terjawab sesuai hipotesis peneliti. Yang kedua, hindari hanya menerima hasil yang positif atau yang sesuai hipotesis peneliti. Yang ketiga, jaga kerahasiaan data dan privasi pribadi partisipan. Selanjutnya, fase terakhir
yang terdiri dari 3 tahapan. Pertama, hindari penggunaan bahasa slang dan kosakata yang ambigu, baik dalam komunikasi maupun dalam tulisan. Kedua, hindari menggunakan kosakata yang bias dan bersifat menyerang pribadi tertentu. Yang ketiga, hindari pemalsuan dalam laporan, meliputi kepenulisan, temuan bukti kejadian, kesimpulan, dan lain sebagainya. Pertama, jaga data mentah dan material pendukung penelitian lainnya. Yang kedua, deklarasikan di awal penelitian tentang paten dan hak cipta data dan hasil penelitian Anda. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu berbagi data. Hal yang harus diperhatikan pada tahapan ini yaitu tidak hanya berbagi data, tapi Anda harus membuka detail penelitian disertai dengan desain penelitian, sehingga pembaca maupun pengulas artikel dapat menentukan dengan pasti kredibilitas hasil penelitian tersebut. Baik, Mas, Mbak, Bapak, dan Ibu penonton video ini, kita cukupkan dulu pembahasan bagian ini. Pembahasan akan dilanjutkan pada video selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai panduan etika penulisan menurut IEEE.